Halo teman pintu, jumpa lagi dengan aku Monica. Hari ini ada yang spesial loh. Kali ini kita akan melakukan sesuatu yang spesial untuk kalian nih. Nah, kita akan ngobrol dengan bintang tamu yang jauh nan di sana. Kalian penasaran gak di mana sih? Nah, aku yakin banget kalian tuh pasti kenal bintang tamu ini. Aku aja kenal. Dia merupakan artis cilik nih. Udahlah, gak usah lama-lama. Ini dia Kak Derby Romero. Hai Kak. Halo, halo, apa kabar? Baik, Kak Derby apa kabar? Sehat-sehat? Baik, baik, sehat, sehat dong. Selama Covid ini gimana nih Kak kesibukannya nih? Aku udah lama banget nih nggak balik kan, berarti udah setahunan ya, udah setahunan. Itu aku di Singapura kan, aku emang lagi di Singapura. Kebetulan aku kesibukannya di sini kebetulan lagi jadi suami yang baik dan jadi Wow. mahasiswa karena kebetulan lagi sekolah lagi di sini. Sekolah apa tuh Kak di Singapura kalau kita boleh tahu? Sekolahnya ngambil bisnis, lagi sekolah Oh, bisnis. Jadi pas banget emang pas kemarin lagi start. Aku sempat balik ke Indo, terus sebelum lockdown di sini, pas balik ke Singapura, pas banget lockdown. Nah sampai hari ini aku belum balik lagi nih ke Jakarta. lu kangen banget gak sih pasti sama Indo ya? Aduh, kangen banget, udah kangen sama teman-teman, sama keluarga pasti ya, sama Iya. keluarga kan, nyokap gitu, adik-adik masih di Indo, terus kangen sama teman-teman di sana, kangen sama nasi goreng tek-tek ya, nasi Wow, Padang, sate makanan Padang, Indo yang tak tergantikan makanannya ya. bakso abang-abang, siomay ya, sate pinggir jalan gitu, udah kangen banget sama street food-nya sih yang paling kangen. Iya sih. Tapi emang sebelumnya tuh ada rencana balik tahun ini atau tahun kemarin? Mmm, aku tuh di sini udah 3 tahun ya, hampir 3 tahun mau jalan 4 tahun. Biasanya tuh sebelum ada pandemi aku selalu bolak-balik, jadi emang, Mmm, setiap bulan tuh pasti ada balik, karena aku juga ada kerjaan di Indonesia kan, ada kerjaan di Jakarta gitu, aku ada, eee, bisnisku juga di Jakarta, jadi memang biasanya aku bolak-balik, cuma, dulu kan gampang ya, maksudnya mau terbang cuma sejam 15 menit paling. Jadi mhm. biasanya untuk bolak-balik lebih gampang banget kan. Jadi biasanya kayak weekend aku udah pasti ada di Jakarta gitu. Cuma setelah pandemi ini ya lagi nggak bisa kemana mana. Iya sih benar, susah ya untuk traveling. Heeh, cuma yang pasti udah kangen banget sih. Tinggal tunggu ini aja bisa balik lagi ke Indo ya, kapan? Betul, 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 betul. Untuk sekarang juga aku masih di sini juga karena memang, ya aku juga lagi sibuk sekolah dan aku juga lebih, ya udahlah di sini dulu aja nunggu sampai semuanya udah lebih aman baru Iya. balik. Aku juga udah nggak kangen, udah nggak sabar banget, aku udah kangen banget syuting, udah kangen banget bikin film, makanya jadi aduh, Semoga cepat berakhir nih semua deh, jadi bisa cepet amin. balik. Nah, Kak Betul. Derby, aku sebenarnya fans banget nih Waduh, dengan thank you. karakter Sadam di Petualangan Sherina apalagi nih. Aduh Aduh, fans thank you, banget thank you. nih. Nah, Kak Derby gimana sih perasaannya kayak kalau kita dengar kata Derby Romero nih, pasti di otak tuh langsung kayak, aduh si Sadam nih di Petualangan Sherina. Perasaannya gimana sih Kak? Kayak karakter itu nggak bisa lepas. Yang pasti kalau ditanya jujur aku pasti senang banget ya, maksudnya, berarti berarti apa yang aku kerjain di saat aku kecil sampai sekarang ya ngena gitu, semua orang masih ingat gitu. Maksudnya aku, merasa apa ya, merasa bangga sih, bangga dan bahagia kalau karakter yang justru udah lebih dari 20 tahun itu masih diingat sama orang-orang gitu. Iya sih pasti sih, soalnya itu kan kayak memorable banget childhood memory kita gitu loh. Betul, dan aku selalu bilang kalau ditanya sama temen-temen, ditanya sama orang, kalau bukan karena karakter Sadam, kalau bukan karena Petualangan Sherina gitu, aku nggak akan ada Derby yang sekarang gitu. Iya itu kayak start-nya semua karir berarti dari karakter Sadam sendiri ya? Sebenarnya dari sebelum main film Tuan Sherina memang aku udah, ada beberapa iklan, terus ada Mhm, FTV, lebih kayak gitu sih. Terus sampai mhm. akhirnya dapat tawaran buat Tuan Sherina, nah Tuan Sherina itu film layar lebar pertama aku. Jadinya saat start itu ya langsung deh terkenal. Betul, ya amin, amin, ya bener. Dari situlah pokoknya dari film Tuan Sherina itu akhirnya, lebih banyak lagi tawaran film, tapi pada saat SMP sampai SMA aku break dulu. Jadi Oh, SMP, SMA tuh aku nggak fokus. ngapa-ngapain. Jadi dulu orang tuaku bilang, "Jangan ngapa-ngapain dulu, yang penting harus selesaiin sekolah dulu," gitu. Mhm, bagus sih benar, biar lebih Mhm, fokus mhm. pendidikan gitu Jadi ya. benar-benar vakum di SMP sampai SMA. Di SMA mungkin karena udah kangen banget, aku ada beberapa kali kayak cuma ambil sinetron atau FTV. Mhm. Habis itu baru bener-bener sibuk lagi tuh setelah lulus, bener-bener setelah itu bener-bener aku inget banget kalau nggak salah tuh aku
deket-deket banget sama setelah selesai ujian nasional kalau nggak salah, terus langsung nggak lama aku sibuk nyelesain album, album Mhm. pertama waktu masih nyanyi, sama sinetron Kepompong waktu itu. Oh, Nah iya itu iya iya. benar-benar iya itu benar-benar baru selesai SMA tuh, baru selesai SMA. Wah gila, berarti aku dari dulu suka nonton Kak Derby. Aduh terima kasih terima kasih. Nah Kak, nih, kita udah jarang lihat Kakak kan nih di layar kaca. Kayak Mhm. kemana sih Kak Derby itu? Kesibukan di Singapura selain sekolah gitu Kakak biasanya ngapain aja sih? Apalagi kayak Covid sekarang ini. Kalau kesibukan dalam arti kerjaan memang aku di sini belum bisa ngapa-ngapain ya, maksudnya aku Mhm nggak bisa ngapa-ngapain, di sini kan aku juga nggak kerja ya, di sini aku sekolah gitu. Tapi untuk kerjaan di mhm Jakarta ya otomatis aku pasti semuanya masih di hold dulu. Kebetulan kan aku punya PH juga, aku punya production house. mhm. Memang kita lagi hold dulu, kemarin kan karena pandemi, jadi kita belum ada produksi baru lagi. Cuma dalam waktu dekat ini rencana kita mau jalan ada beberapa produksi sih, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tapi mungkin untuk aku sendiri, aku cuma supervise aja sih dari jauh, karena kan ada tim dan ada bisnis partnerku juga di Jakarta. Jadi emang eee eee, aku supervise dari jauh aja dan kebetulan aku ada bengkel custom motor kan di Jakarta, di situ juga ada partner. Jadi yang lain tetap berjalan, aku cuma supervise dari jauh sih. Oh. Kesibukanku di sini benar-benar cuma, sekolah, sibuk sama sekolahku, sama ya jadi suami rumah tangga, suami 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 yang baik. Iya itu juga itu sibuk loh. Oh, sibuk banget. Nah nih Kak, akhir-akhir ini aku lihat kayak ada film Gaskuy, boleh cerita dong Kak, film Gaskuy Oke, itu? film Gaskuy, jadi sebelum Gaskuy tahun Mmm. 2019 itu, aku ada film judulnya Mati Anak, itu juga aku yang direct. Itu justru film yang pertama keluar. Tapi Mmm. Gaskuy ini sebenarnya film pertama yang aku ngedirect. Mati Anak itu Oh. kedua. Cuma memang waktu itu banyak banget kendala dan emang tantangannya banyak film ini dan emang satu dan lain hal jadi kita baru bisa tayangin, apalagi juga karena pandemi, jadi Mhm. Gaskuy ini baru bisa tayang tahun ini. Dan Mmm. Gaskuy itu film benar-benar pertama pengalaman aku ngedirect film itu di Gaskuy. Gaskuy itu sebenarnya ceritanya itu inspirasinya dari pengalaman aku pribadi, inspirasi cerita ya. Karena Mhm memang, aku kan emang main motor juga ya, dan mhm aku dulu sempat touring dari Jakarta sampai Bali, terus, keliling Jawa tuh dari perjalanan Jakarta sampai Bali. Nah dari situ aku ada ide cerita Gaskuy ini tentang 4 sahabat, yang satu mau nikah, terus perjalanan dari Jakarta sampai Bali, terus di perjalanan tuh ketemu banyak halangan, rintangan, dan sebenarnya dari pengalaman pribadi terus ngayal aja sih gitu. Oh, langsung dikembangkan dari situ ya. Betul. Nah nih Kak, sebagai sutradara sama pemain, pasti itu kan Mhm. berat kan memerankan 2 peran sekaligus. Tantangannya itu apa aja sih Kak? Aduh, yang pasti sih tantangannya banyak ya, maksudnya kerjanya double kan ya, maksudnya kita selain aku maksudnya kalau gimana ya ngejelasin, aku juga bingung. Sebenarnya kalau dibilang tantangan semuanya itu tantangan dari dari sebelum prep sampai kita syuting sampai post itu benar semuanya tantangan karena waktu itu kan itu benar-benar pengalaman pertama ngedirect tapi sambil main pula gitu kan. Mhm Mmm, Tantangannya mungkin gimana aku harus bisa nge-switch diri aku sendiri sih pada saat bermain harus jadi aktor, mhm. harus, stick sama karakter, pas udah lepas harus bener balik lagi matanya harus jadi matanya director gitu, matanya sutradara. Itu sih tantangannya, tapi, aku nikmatin banget ya. Jadi dan ini karena kita kebetulan aku beruntung banget syutingnya sama tim yang luar biasa, sama teman-temanku sendiri, sama sahabat-sahabatku sendiri kan. Situ ada Azov Rangga, ada Kevin Zufri, ada Randy Herpy, ada Dimas dan teman-teman yang lain. Jadi emang aku didukung banget sama mereka juga kan, dan selama syuting tuh berasanya kayak liburan gitu, kayak main, jadi happy banget sih, jadi seru banget. Jadi tantangan-tantangan itu kayak sesuatu yang, apa ya, nyenengin banget sih pas dijalanin gitu. Bukan biasanya kan ketemu tantangan pasti pusing ya, pusing sih pasti ada, tapi mungkin karena aku suka, karena aku enjoy, jadi fun banget gitu. Oh, bagus sih berarti itu ya, jadi kayak pengalaman juga ya. Iya betul betul. Nah nih Kak, ngomongin tantangan. Oke, Oke, sudah siap. iya, Tantangan di dalam hidup kan pasti kita banyak tantangan ya, bangun mhm, tidur aja, iya, terkadang aduh bangun atau enggak ya gitu kan males. Nih Kak, main kripto, aku dengar Kakak juga main kripto. Nah betul. Kakak main kripto sendiri itu kan juga penuh tantangan nih. Tantangan Mhm. yang Kak Derby alamin sendiri itu apa sih Kak, dalam investasi kripto? Oke, aku kan termasuk ini bilangnya newbie lah ya gitu, aku juga belum lama gitu, malah aku sebenarnya agak menyesal kenapa baru mulai sekarang gitu. Dari dulu udah dengar tapi nggak pernah mulai. Mhm Sekarang itu, tantangannya buat aku sebenarnya lebih kayak,
apa bilangnya ya, volatility apa bilangnya ya, kayak, Volatilitas, fluktuasinya sih. Iya, volatilitas, fluktuasinya sih yang selalu naik turun, karena emang kita nggak bisa nebak. betul, Tantangannya lebih kayak gimana kalau buat aku pribadi, ini dari mataku pribadi ya, itu mhm, gimana kita aware sama mungkin yang tadinya aku nggak suka baca, news atau update apapun, biasanya aku emang nggak ngikutin gitu-gituan. Sekarang jadi akhirnya ngikutin, jadi pengen tahu karena aku mencoba invest kan, ada risk gitu. mhm. Jadi ya sekarang tantangannya aku harus ngikutin perkembangan, update, terus ngelihat fluktuasinya naik turunnya, semua itu harus aku liatin gitu, volatility-nya harus aku liatin gitu, harus diperhatiin gitu. Tantangan terbesarnya sih itu sih sebenarnya sih menurut aku ya, untuk pribadi nih gitu, karena Mhm baru banget mulai kan. mhm. Berarti kayak harus selalu up to date gitu ya, Kak? Betul betul, aku harus ikutin update apa kayak sekarang kan maksudnya banyak ya, kita bisa lihat dari news lah, bisa bikin dari mana aja bisa gitu. Online kita nyari berita bisa, tapi ya yang terpenting adalah nyari yang terbaru kan gitu. Mana yang paling baru, mana yang paling, reliable gitu, beritanya gitu, update-nya. Jadi itu sih. Iya sih benar, betul. Soalnya, banyak juga kan berita di mana-mana jadi bingung kayak, "Aduh ini valid atau enggak?" Gitu Iya, kan. betul betul. Mungkin tantangan buat aku karena di lingkunganku teman-teman juga banyak yang main. Buat Mhm aku adalah jangan gampang keikut sama orang. mhm Jangan gampang kayak, "Wah ini lagi bagus nih, ambil ambil ini nih," gitu. Menurut aku yang awalnya aku jadi belajar, awalnya aku gampang banget, "Oh ini oke deh kalau mereka pada ini, aku juga deh," gitu. Cuma lama-lama ngeliat, oh nggak bisa nih, emang kita harus predik sendiri, kita harus analisa sendiri gitu. Maksudnya karena, risk-nya kan kita yang ambil gitu. Kita harus tahu risk-nya juga untuk diri kita sendiri gitu. Jadi lebih baik jangan gampang jangan gampang terpengaruh lah ibarat kasar, jangan latah gitu, apa tren ambil, apa ini ambil gitu. Iya kayak FOMO karena fear of missing out gitu Iya, kan. FOMO FOMO. Nah, yang Mhm. penting tuh jangan FOMO sih, ini nih aku juga udah belajar banget di sini tuh yang terpenting adalah jangan FOMO. Panikan langsung kayak beli-beli gitu. Iya, kalau nggak beli, "Wah wah wah, jual jual jual," itu salah banget sih makanya, Iya heeh. bener bener. Iya iya. Aduh soalnya kalau zaman sekarang tuh orang semua sih karena FOMO itu sih, jadi kayak Iya. beli jual dengan semudah itu. Karena sebenarnya kan, kalau aku ngeliatnya kripto ini kan sebenarnya udah lama ya gitu. Sebenarnya itu udah lama, kripto kripto ini udah lama. Permainan ini orang trader dan lain-lain itu udah lama. Cuma mungkin sekarang di anak-anak muda kan juga baru banyak yang aware dan banyak yang akhirnya memulai gitu. Makanya kayak aku tadi bilang, aku juga agak menyesal kenapa baru memulai sekarang gitu. Maksudnya dari dulu udah belajarin jadi udah lebih ini kan pastinya lebih ada pengalaman. Cuma karena aku baru mulai sekarang, aku juga ngeliat memang, eee, kesalahan-kesalahan aku juga ngalamin gitu. Kesalahan pertama aku adalah memulai ini adalah ya karena FOMO itu. Panik, "Wah ini bilang ini oke nih," langsung beli. "Wah ini bilang jangan ini dijual," gitu. Jadi itu kesalahan pertama aku sih. Oke, jadi kita harus lebih hati-hati sih, research research research. Betul, research Iya. research. Nah, pandangannya gimana nih, Kak? Kayak cryptocurrency di mata Kak Derby Romero. Pasti sebelum dan sesudah mengenal kripto kan berbeda nih pandangannya. Setelah Ya, terjun ke dunia ini tuh bagaimana pandangannya, Kak? mmm, aku ngelihatnya sebenarnya ini kan kayak apa ya bilangnya ya, ini kan, ya ini virtual currency yang menurut aku bisa jadi one of the next big thing lah nanti akan jadi sesuatu yang, apa ya, bagus lah di masa depan gitu dan karena aku ngelihat ini adalah, apa ya, alternatif untuk investasi aset juga sih, gitu. Karena memang di sini juga, mmm, ya aku ngelihat untuk sekarang ini salah satu chance bagus banget untuk investasi sih, untuk aset ya, itu di sini, Mhm. di cryptocurrency. Nah, Kak, investasi kripto apa aja nih, Kak, kalau kita boleh tahu? Pasti yang lain juga pada Eee penasaran, "Aduh, Kak Derby investasi apa ya?" aku ada beberapa sih gitu memang, kan namanya juga baru ya, jadi coba Mhm. pelajarin pelajarin cuma aku nggak cuma satu, jadi aku ada Cardano, BTC, BNB, ETH, sementara itu sih lagi di situ dulu aja sih aku, Nah, kalau pelan-pelan dulu. favoritnya ada nggak nih, Kak? Pasti kan ada kayak koin Favorit? favorit nih, Mmm, cuannya banyak favorit, di situ. eee, so far favorit aku sih masih di ini ya, kalau aku favorit masih di BTC sih sama di ETH. Mmm. Untuk pribadi ya, aku lagi favoritnya 2 itu sih. Mmm. Kalau ada nggak nih, Kak, kayak rules atau metode nih dalam berinvestasi bagi Kak Derby, "Oh, ada yang harus dilakukan nih kayak gini, ada yang nggak boleh Mhm dilakukan nih," gitu? mhm. Kalau aku rules-nya sebenarnya tadi satu sih, rules pertama adalah jangan FOMO, itu tadi ya. Terus Mhm yang kedua, kalau kita berani main, cryptocurrency bukan cryptocurrency, maksudnya apapun ya menurut aku kalau kita berani investasi berarti kita harus berani ngambil resikonya. mhm Jadi
intinya adalah jangan takut sih. Kalau emang mau memulai adalah jangan takut. Kalau udah takut duluan kan kepikiran terus, malah jadi nggak fokus, malah jadi nggak apa ya, nggak jadi panikan gitu. Jadi yang pertama adalah metodenya adalah jangan FOMO dan jangan takut, itu sih. Berarti mesti pede aja, berani aja Itu nih. rules-nya lah, maksudnya berani aja. Kalau untuk metode bagaimana kita mainin ya itu beda-beda setiap orang ya gitu. Ada yang memang mungkin yang emang benar-benar trader banget yang dia every second, every minute dipantangin dan apa gitu. Aku bukan tipe yang seperti itu. Setiap orang rules berbeda-beda, tapi buat kalau mindset pertama pada saat memulai adalah menurut aku rules yang aku taruh di diri aku adalah ya jangan FOMO sama jangan 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 takut lah. Maksudnya kalau kita kalau mau invest kita harus berani ambil resiko gitu. Betul betul. Kalau takut mulu tuh kayak nggak akan mulai apapun gitu kan. Betul, kalaupun mulai tapi takut, akhirnya nanti jadi gampang ngikut orang. Iya benar-benar. Ya, nanti jadi gampang ada si A bilang jangan ambil ini atau lepas gitu, atau ada yang lu ambil ini gitu. Ntar akhirnya jadi pusing sendiri kan, panik. Iya benar, ikutin yang mana bingung. Ikutin yang mana? Mendingan tutup telinga, terus do your own research gitu. Iya benar. Nah nih Kak, ada nggak toko yang paling mempengaruhi Kakak nih dalam bermain cryptocurrency? Kan sekarang tuh semua orang tuh kayak ngomonginnya kripto, mainnya kripto, investasinya kripto gitu. Pasti kan ada Kakak yang Oke, Kakak look for look up gitu. banget gitu ya. Sebenarnya aku nggak ada kalau untuk toko gitu, public figure itu aku nggak ada sama sekali. Dan aku juga baru banget mulai gitu. Kalau ditanya jujur, as a newbie aku juga nggak tahu nih toko-toko yang luar biasa siapa di kripto. Aku juga nggak tahu gitu. Maksudnya karena aku juga baru banget mulai. Tapi kalau ditanyain siapa sih yang berpengaruh gitu ya untuk aku main nih invest dan trading, itu sebenarnya sepupuku sendiri, saudara. Jadi aku memulai itu gara-gara dia. Namanya Rafael. Jadi dia itu start udah lumayan lama. Terus aku nanya dia, belajar sama dia karena dia aku ngeliat di dia wah cuannya banyak ya, profitnya banyak, dan dia pintar lah di trading gitu. Terus aku banyak-banyak belajar sama dia dan aku akhirnya mulai gara-gara dia. Gara-gara Karena dari sepupuku ini. saudara, teman, keluarga gitu ya? Karena dari keluarga, dia itu adik sepupu kan, dan emang ya aku percaya banget sama dia gitu. Kita dulu aja tinggal bareng gitu. Jadi emang aku banyak apa-apa tuh kayak mau biasa aku discuss sama dia juga gitu. Jadi pas aku tahu dia main, aku ngobrol sama dia, belajar sama dia, terus dia juga yang yakinin, "Udah lu pasti bisa, cobain deh," gitu. Akhirnya aku nyobain. Oh, oke, berarti dari ajakan keluarga. Loh, Jadi aku sampai hari ini, setiap hari aku masih nelpon dia untuk nanya. oh, konsultasi ya? Masih nanya aku kalau misalnya, let's say I did my own research gitu ya, aku udah nemu nih, wah gue pengen ini, pengen itu, aku telepon dia, Peh, gue pengen gini 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 gini, gimana menurut lo?" gitu. Aku percaya sama dia, jadi aku lebih baik nanya dia gitu. Oh, ada konsultan pribadi nih untuk, Iya. ini sangat baru nih, mungkin yang lain nggak tahu nih, Iya. wah Kak Derby ternyata ada konsultannya sendiri. Ada konsultan, kebetulan gratis kan ya, puji Tuhan gratis. Dapat cuan terus gratis lagi konsultannya. Iya, ya kan kalau aku kan pasti follow dia cuan, aku cuan, happy-nya sama-sama happy, Oh iya, bareng-bareng pasti kan, ya. betul betul betul. Mhm, Nah nih Kak, kita ada games nih, biar seru oke, nih. Yang lain juga boleh. kangen banget nih sama Kak Derby, udah lama nggak ada di layar kaca. Nah Mmm, kita akan main games untuk mengenal Kak Derby lebih lanjut. Sudah siap? oke, Oke, ini dia ya. Pertanyaan pertama. Kopi atau teh? teh. Kenapa tuh? Aku tiap hari minum teh. Aku nggak bisa ada satu hari tanpa teh, nggak bisa. Nggak tahu kenapa aku suka banget. Aku bangun pagi itu pasti minum teh. Dan biasanya aku bangun pagi minumnya es teh manis langsung. Oh, selalu? Iya, pasti teh. Kalau ditanya kopi, aku suka banget kopi juga. Cuma suruh pilih salah satu, aku pilih teh. Karena aku Oke. suka banget es teh manis. Sangat Makan tuh harus Indonesia ada, ya. iya sangat ini, makan tuh harus ada es teh manis gitu. Ya kalau nggak es teh manis, at least ada ice lemon tea lah, pokoknya teh aja. Oke, mie atau nasi? Aduh, aku suka banget dua-duanya tapi nasi deh. Karena makanan favoritku nasi goreng. Oh, Aku bisa makan setiap hari nasi goreng tek-tek. Setiap hari. Jadi dulu di Jakarta tuh ada langganan yang gerobak yang keliling di daerah rumah di kompleks gitu. mhm. Itu setiap malam pasti aku panggil. Dia udah pasti tahu aku pasti mau. Jadi dia pasti berhenti di depan rumah. Terus tek 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 gitu. Aku tinggal keluar. "Satu, Bang." Yang biasa gitu. Aku udah hafal dia kayak gimana. Wow. Wah, ini baru sih, kita benar-benar baru tahu kalau makanan favoritnya Kak Derby itu nasi goreng tek-tek ya. Nasi goreng tek-tek. Iya, itu wah udah the best deh. Nah, terus berikutnya nih Kak, Oke. kucing atau anjing? Susah nih kayaknya nih. Apakah memelihara dua-duanya? Aku
ya memang memelihara dua-duanya sih biar gimana ya, aku sebenarnya lebih, dog person ya, aku suka banget anjing karena aku dulu punya anjing banyak, sampai sekarang masih ada, aku masih banyak anjing. Tapi Mhm. semenjak, nikah sama Claudia, dari awal pacaran dia lebih cat person gitu. Dia tuh suka banget sama kucing. Terus gara-gara dia aku juga jadi jatuh cinta banget sama yang namanya kucing gitu. Terus tapi sekarang kalau suruh pilih, aduh aku kayak nggak bisa milih deh. Aku kalau maruk ya kalau misalnya mau ya harus dua-duanya. Pokoknya kalau beli kucing harus beli anjing, atau beli anjing ya beli kucing. Oh jadi pilihannya atau ya? Atau deh, ya tadi kan ada atau, aku milih atau deh. Oke, siang atau malam? Malam. Aktor atau Aku night sutradara? person. Apa? Night person ya? Aktor atau sutradara? Sutradara. Oh, Aduh, lebih sutradara. atau nggak bisa atau ya? Ya untuk sekarang sutradara, untuk sekarang sutradara. Oke, untuk sekarang sutradara. MotoGP atau F1? F1. Mmm. Game PC atau konsol game? Wah susah nih Konsol deh, kayaknya. soalnya PC-ku belum jadi, mahal. Yang ada dulu aja ya. Yang ada dulu konsol. Tapi aku lebih konsol, dari dulu emang mainnya lebih ke konsol. Sekarang baru mau cobain PC. Oke. Nah ini dia, mungkin akan susah. Bitcoin atau ETH? Tetap Bitcoin. Oh tetap Bitcoin andalan ya. Untuk sekarang tetap Bitcoin. Oke, investasi atau trading? Mmm. Investasi. Hodl atau jual? Hodl lah. Udah kayak Itu udah pasrah investasi hodl. udah pasti hodl. Kenapa enggak? Bener nggak? Iya betul. Kalau bisa kenapa enggak? Betul betul betul. Iya dong, Menunggu aku cuan cuan cuan. pokoknya hodl. Oke, selesai pertanyaan kita. Waduh, nggak gitu doang nih, nggak ada lagi yang mau ditanya? Asik. Ada lagi deh, tanya deh, Singapura atau Apa? Jakarta? Curang nih pertanyaannya nih, aduh. Nih agak susah nih ya. Apakah Singapura. sendiri cinta dengan Singapura? Singapura. Tapi untuk apa ya bilangnya? Gini ya, untuk aku kerja, main, ketemu keluarga dan lain-lain itu pasti Jakarta gitu. Tapi untuk tinggal, untuk sekarang sih emang aku senang banget tinggal di Singapura gitu, karena memang, ya beda ya gitu maksudnya. Aku kalau untuk tinggal lebih senang di sini. Ya jujur nih, kalau jujur ya untuk tinggal. Tapi tapi dulu aku nggak pernah kepikiran, pertanyaan ini tuh nggak pernah ada di otak aku, kenapa? Karena aku benar-benar 50-50. Nggak benar-benar di Singapura terus kan. Jadi setiap bulan udah pasti ada di Jakarta. Bisa 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Singapura kadang. Jadi emang bener 50-50 banget. Tapi sekarang semenjak pandemi kalau ditanya memang tinggal di sini buat aku lebih ini sih, lebih lebih apa ya, lebih lebih convenient lah gitu di sini, gitu buat aku pribadi gitu. Oke, berarti Singapura ya, Kak? Eee, untuk aduh susah juga jawabnya sih, makanya tadi aku bilang kan kalau suruh pilih nggak bisa milih sih sebenarnya, tapi ya kalau untuk sekarang pilih Singapura. Untuk tinggal emang aku lebih Lah, Indonesia senang di di sini. hati lah ya. Tapi Indonesia tetap di hati. Oh, pasti itu nomor satu dong. Itu nomor satu. Maksudnya di sini hanya untuk tinggal. Karena aku kerja, aku main, aku ngapa-ngapain, aku investasi atau apapun juga di Indonesia, di Jakarta. Aku kerjaanku juga di Indonesia, di Jakarta. Keluarga juga di Jakarta. Sebenarnya ini gara-gara pandemi aja nih, Mbak. Kalau nggak ada pandemi, aku mau udah di Jakarta ini udah setiap bulan udah pasti balik ini. Nge-stuck di Singapura. Karena dulu sebenarnya balik tuh ya cuma sejam 15 menit kan. Dari Singapura ke Jakarta gitu. Jadi dulu tuh kayak misal aku tiba-tiba ada urgent meeting yang mendadak harus berangkat. Aku berangkat pagi, malam aku balik ke sini juga bisa gitu kan. Karena emang gampang banget kan dulu untuk terbang bolak-balik. Sekarang mungkin karena pandemi aja. Makanya pertanyaan ini aku juga tadi bingung, yang mana ya? Atau pilih atau. Atau. Oke, terima kasih banyak Kak Derby sharing-nya. Aduh seru Thank you banget. banget udah diundang nih sama Pintu. Thank you banget, seneng banget aku. Kita juga senang banget nih, apalagi aku fans banget. Aduh terima kasih. Thank you loh. Aku yang thank you banget nih udah diundang. Aduh, semoga semuanya juga bisa belajar banyak dari cerita-cerita Kak Derby, terus juga bisa temu kangen nih Kak Derby yang udah Amin, lama amin, amin. yang udah lama Amin.
ada di layar kaca. Semoga semuanya cepat berakhir Covid-nya, jadi Kak Derby bisa bolak-balik Singapura, Betul, Jakarta. aduh udah kangen banget ini bolak-balik nih, aduh. Makan nasi goreng tek-tek. Makan nasi goreng tek-tek, sate, gulai, aduh. Wow. Lapar kan, jadi lapar kan, lapar lagi. Jadi lapar lagi. Oke deh, sekian untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Semoga kalian semua terhibur. Saya Monica. Saya Derby Romero. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bye-bye.